Hari ini Bapak Ibu pas betul temanya. Tadi saya ketika merenung, ini pas loh ya. Kita harusnya tetap bahagia dalam kondisi apapun. oleh karena itu khotbahnya kok ya tepat. Pas happy heart, pas seperti itu. Ya saya akan mulai ya. Kenapa kok kita perlu itu Bapak Ibu? Ya, kembali lagi kita lihat dulu satu ayat Mazmur 23 ayat yang ketiga A saja. Kita baca sama-sama bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Katakan, ia menyegarkan jiwaku. Ianya diganti Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwaku. Bahasa Inggrisnya baca sama-sama. 1, 2, 3. He refreshes and restore my soul. Jadi Tuhan itu membuat kita segar, tetapi juga memulihkan, merestore. Menyegarkan dan memulihkan jiwa kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada yang jiwanya lagi punya masalah, hari ini ada berita bagus, happy heart itu bisa membuat jiwa kita kembali disegarkan, kembali dipulihkan. Biasanya kelihatan kok orang yang punya masalah jiwa itu kelihatan. Coba lihat kanan kiri, ada enggak yang punya masalah jiwa? Ya, kalau ada diberitahukan, masalahmu akan selesai gitu ya. Biasanya wajahnya nggak bisa ceria orang yang kelihatan itu. Nah, saya lanjutkan. Saya lihat laporannya Australia Bapak Ibu. Ada di tahun 2024 ya, ini bulan, saya dapatnya bulan Juli. Ini kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat, saya sudah kirimkan ke Rimchurch. Jadi PDF-nya, ya saya sudah kirimkan ke Rimchurch. Di situ dikatakan atas itu ya, ini judulnya Australia Health 2024. Nah ini nanti kalau searching di internet ada itu, dia ngomong gini, 43% of Australia umur 16 to 85 have experienced a mental disorder in their life at 2020 to 2022. Jadi berapa persen? 43. 43 itu artinya 4 dari 10 orang. Jadi kalau saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian 7, 8, 9, 10 itu kena apa namanya? Mental disorder. Tapi yang baru-baru ini Bapak Ibu, kalau mau yang ini tahun 2023, itu ternyata turun dikit Bapak Ibu. Hanya 1 dari 5 Australia, berarti kurang lebih 22%. Jadi ngitungnya gini, budaya mulai dari 1, 2, 3, 4, Ciswan kena nih. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, yang kelima kena. Ternyata sampai sekarang masih ada. Jadi kalau di sini, karena itu menurut saya ini sesuatu yang sangat serius. Dan ini kita perlu yang namanya perubahan pikiran. Sehingga apa? Sehingga jiwa kita betul-betul disegarkan. Lanjutkan. 3 utama Bapak Ibu yang membuat, yang dialami orang-orang itu. Yang pertama adalah itu namanya anxiety disorder, 17%. Anxiety disorder, artinya kekhawatiran yang berlebih. Itu ternyata 17%. Jadi sesuatu yang sederhana dibuat jadi luar biasa. Dan itu bukan luar biasa baik, luar biasa buruknya. Sehingga kita menjadi begitu khawatir Bapak Ibu. Jadi di situ dikatakan feeling worry, takut atau uneasiness, menganggap hidup itu sulit. Saya tanya, siapa yang menganggap hidupnya sulit? Angkat tangan. Puji Tuhan, gak ada. Karena begitu engkau sudah menganggap hidupmu sulit, berarti kamu sudah kena anxiety disorder. Hidupku kok luar biasa, gak mudah. Anxiety disorder. Itu yang terjadi. Kemudian sisanya Bapak Ibu itu namanya berapa persen? 8% itu affective disorder. Affective disorder itu moodnya swing kanan kiri, bisa dari istilahnya bipolar, dari sedih
ke sukacita itu cepat berubah. Hari ini sangat semangat, pulang rumah kemudian sedih lagi. Terus semangat lagi, sedih lagi, semangat lagi, sedih lagi. Yang dikenai adalah emosinya. Coba lihat kanan kiri, ada enggak yang ngamuan? Kelihatannya enggak ya, semuanya senyum semua. Kalau itu gampang berubah, dijak ngomong gimana? Oke. Terus kemudian tiba-tiba besoknya enggak jadi. Semangat, besoknya wis enggak usah ke gereja. Senang sama Tuhan, semangat punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Besoknya kemudian seolah-olah Tuhan jatuh. Tuhan jauh. Itu orang yang kena affective disorder. Yang ketiga, itu orang-orang yang kecanduan obat. Menurut saya sih di sini tidak ada. Kalau kira-kira kalau di ranking di sini lebih banyak mana? Kekhawatiran berlebih atau emosinya tidak terkendali? Puji Tuhan. Dalam kondisi apapun harus tetap. Itu teori atau sungguhan sih sebetulnya? Iya, kebanyakan kok kita gampang sekali ngomong senantiasa sukacita, gampang ya. Tapi kenyataannya, ya dijawab sendiri. Lah hari ini kita mau belajar 3 hal, cukup ya, 3 hal aja ya. Yang pertama, sebelumnya itu, ini dulu, iseng-iseng saya cari dari ini punyanya webnya Daria Varia. Tahu Bapak Ibu Daria Varia itu apa? Iya betul, supplier obat. Dia ngomong gini loh Bapak Ibu, a happy heart is the right medicine. Jadi ternyata obat yang paling tepat penyakit apapun. Hati gembira adalah obat. Karena kita rohani banget ya, atau saya baca dulu sekilas di situ. Dia ngomongnya gini, everyone will definitely experience difficulty in carrying out life activity. Setuju? Setuju ya? Setuju. This distress can cause a bad mood, the mind becomes stressed, and can even cause the body's immune system to decline. Jadi pertama mulai dari pikiran, kemudian emosi, sampai suatu saat tubuhnya jadi berpengaruh. Terus kemudian dia ngomong, therefore feeling happy is something that need to be done to maintain a healthy body. Healthy body. Beri senyum dong kanan kiri. Ya senyum. Katakan belajar bahagia. Bahagia. Setuju? Sebelum minum obat harus diminum. Setuju saya? Terus kemudian bukannya berarti kita buang semua obat, tidak. Tetapi yang lebih penting dari itu apa? Hati yang gembira. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi sakit, yang pertama kali harus dikatakan adalah hati kita harus dibuat gembira. Happiness is really big thing in our life. Jadi jangan sampai kehilangan yang namanya happiness. Bercanda-bercanda itu boleh. Di dalam kekristenan boleh nggak bercanda? Boleh dong, kalau enggak ya kita sepi banget itu ya. Tapi kita harus itu. Oleh karena itu yang pertama kita lihat, ya, kita lihat ayatnya aja dah yang pertama. Amsal 17 ayat 22. Bahasa Indonesianya kita baca 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau pengen bahagia, hatinya harus gembira. Kalau pengen tulangnya cepat kering, osteoporosis, yang dilakukan adalah patah semangat, kemudian tidak ada harapan hidup, males-malesan, jamin tulangmu cepat kering. Cepat kering. Oleh karena itu belajar ya Bapak Ibu, belajar tetap bahagia. Jika ada satu waktu hidup kita nggak bahagia, cari alasan untuk tetap bahagia. Dan saya beritahu satu alasan yang tetap membuat kita bahagia itu apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita menghadapi masalah mungkin tetap tambah berat Bapak Ibu.
Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita luar biasa itu tidak pernah berubah karena kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Sekali lagi ya, kalau nanti lagi sedih, yang harus dilakukan apa? Gembira. Oleh karena itu kalau cari kebahagiaan, kalau bukan dari Tuhan, carinya lain-lain. Dan itu dia ngomong perlu healing. Kemana Cik? Kalau healing? Wah bohong. Healing itu ya ke Bali. Ya makan-makan di sana gitu kan. Nggak perlu jauh-jauh. Di rumah pun kita tetap bisa bahagia. Asalkan kita tetap bersama dengan Tuhan. Dalam hidup kita ada banyak alasan sih membuat kita nggak bahagia. Tapi di saat kita merasa nggak bahagia, itu adalah saat yang tepat untuk kita berusaha untuk bahagia. Sudah ya, yang kedua. Gak usah lama-lama Bapak Ibu. Yang kedua itu apa yuk? Ayatnya kita lihat di Amsal 15 ayat 13. Ya. A happy heart make the face cheerful. Katanya hati yang gembira itu membuat wajahnya berseri. Baca bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Inggrisnya nggak kelihatan. A happy heart make the face cheerful. But heartache crushes the spirit. Jadi ternyata Bapak Ibu, hati yang gembira itu kelihatan di mana? Wajah. Coba lihat wajahnya kanan kiri. Ngomong, katakan kalau kelihatannya wajahnya ini, katakan kayaknya kok perlu gembira ini. Kayaknya perlu gembira ini. Wajahnya kok kelihatan wajah stres gitu ya. Kenapa? Marah-marah, terlalu banyak marah-marah. Jadi jujur ya Bapak Ibu, saya ini kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak suka tapi harus dilakukan. Bapak Ibu pernah enggak ngerjakan pekerjaan yang enggak suka? Aduh, kalau boleh gitu enggak mau ngerjakan. Terutama apa sih, kalau saya sih harus ngadepin orang komplain. Itu saya paling tidak suka Bapak Ibu. Kalau bisa gitu enggak mau. Tapi begitu ada orang ngomong, ini kayak perlu bicara tentang komplain. Misalkan suatu produk gitu ya. Saya pengen ini, enggak puas, pengen ngomong. Itu enggak enak Bapak Ibu. Rasanya sudah enggak enak. Kenapa? Saya tahu pasti akan ada omongan-omongan gak enak. Tapi ya harus dilakukan. Kalau dulu awal-awal saya datang itu sudah dengan kondisi tidak suka. Begitu saya tidak suka, wajah saya kelihatan tidak suka. Ngadepin orang yang komplain dengan wajah tidak suka. Orangnya tambah tidak suka. Malah komplainnya harusnya 1 jadi 10 ngomongnya tambah banyak. Jadi itu yang terjadi. Tapi hari ini saya sadar. Kalau ada orang komplain, berarti kita harus pasang wajah apa? Teorinya gampang banget ya. Semuanya ngerti loh, semuanya ngerti. Harus pasang wajah senyum. Tapi kenyataannya mungkin kita senyum, tapi begitu kena 1 kata, 2 kata pertama. Itu kenyataan. Kadang-kadang tahu misalkan, aduh besok ada tugas harus gini. Terus sudah bayangin, aduh ini banyak yang harus dikerjakan. Itu kadang-kadang sudah gak enak. Hari itu rasanya udah, aduh gak mau aja. Saya kemarin, beberapa waktu yang lalu, waktu saya kuliah itu ada satu temen, waktu itu saya ambil S2. Itu dia lagi sangat sedih habis putus dari pacarnya, perempuan, cewek Bapak Ibu. Dia ngomong, tahu gak? Setiap kali Sabtu Minggu mau diajak keluar bareng-bareng gitu, dia ngomong nggak mau dia. Ya saya pikir sih ya, karena dia punya urusan lain kan. Saya juga nggak ngajak, nanti dikira pendekatan gitu kan. Itu waktu dulu belum menikah saya gitu dikira. Tapi suatu saat tanya, kenapa sih kalau diajak Minggu ke gereja kok nggak mau? Gitu ya. Saya ini pengennya kerja keras dia ngomong gitu. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu saya minum obat dia. Kalau bisa itu saya bangunnya Senin pagi. Supaya apa? Supaya saya nggak usah mikir sesuatu yang tidak senang saya lakukan. Kepikiran, nggak enak. Jadi Senin
semangat lagi kerja, begitu Jumat, orang berkata Friday is free day kan. Kalau dia Friday is obat day, drug day. Jadi dia minum pil untuk coba melewati hari Sabtu Minggu. Ya, dari situ saya belajar memang ada begitu banyak orang harus mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka. Saya ngomong perlu panjang lebar atau Bapak Ibu itu ngerti nggak sih? Pernah nggak sih ngerjakan sesuatu yang tidak disukai? Pernah atau sering? Sering atau selalu? Nah itu kalau sudah selalu ada hal yang harus dilakukan gitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, itu seneng nggak seneng harus tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu saya hari ini mau mengajak Bapak Ibu melihat satu fenomena. Lanjutkan tolong. Ya, ini when your face become gloomy. Coba wajahnya kelihatan ada yang gloomy enggak ya? Kalau gloomy itu ya. Nah, kalau pas gloomy saya mau tunjukkan satu hal, lanjutkan. Gloomy itu gak enak, lawannya cheerful. Ada namanya the burnt toast theory. Pernah dengar teori ini enggak? Teori burnt toast theory. Teori toast yang terbakar. Ya. Apa? Teori itu ngomong apa? Teori itu ngomong kayak gini Bapak Ibu. Teori itu ngomong jika if you burn your toast in the morning, kita buat toast roti, terus kemudian itu terbakar, maka the time you spend making another toast may have saved you from a car accident or make you late to a meeting, but you meet someone on the way that will become special in your life. Jadi dia ngomong bahwa kadang-kadang kalau terbakar itu bagus. Kenapa bagus? Bisa aja kalau kamu datang lebih cepat, itu malah bahaya. Saya begitu, ini teori dari mana tuh, kok teori sederhana banget. Ini teori dari Twitter sebetulnya. Ya, teori ini sudah diuji atau enggak saya juga enggak tahu, cuma saya ngelihatnya dari Twitter aja. Tapi saya ingat ketika saya membaca ini, saya ingat waktu saya masih kelas 3 SMA, kelas semester 1 lah, tahun 89, 90-an. Suatu saat saya harus pelayanan keluar kota, Bapak Ibu. Mahasiswa saya udah pelayanan. Kemudian saya naik motor, biasanya saya naik motor terus pergi ke bis, terus kemudian motornya ditaruh di situ kan, pelayanan, nanti sorenya, besoknya datang, jadi bawa itu gitu. Hari itu, ban bocor itu 3 kali Bapak Ibu. Jadi hari pertama itu ya, bocor lagi. Satu perjalanan itu bocor 3 kali Bapak Ibu. Bannya ya baik-baik saja loh. Yang dilakukan biasanya apa kalau itu terjadi? Ngedumel kan? Mau pelayanan. Kan gitu. Tapi Bapak Ibu, besoknya itu saya lihat di koran Bapak Ibu. Ada bis kecelakaan. Penumpangnya semuanya meninggal. Kalau saya tidak bocor 3 kali, kemungkinan besar saya naik bis itu. Dan kalau saya naik bis itu, saya nggak akan sampai ke Perth. Ke surga langsung. Nggak ketemu Cik Swan dengan sepatunya yang tinggi. Gitu ya. Nggak ketemu. Iya. Tapi nggak kenal Cik, kan belum kenal di sini sebabnya. Saya waktu itu betul-betul syok ketika itu. Saya pikir ada yang salah. Biasanya kan saya dosa apa ini? Betul nggak? Kalau bolak-balik kan dosanya apa? Malah nggak tahu kalau nggak dibuat kayak gitu, malah kena. Bapak Ibu pernah nggak naik pesawat di delay? Seneng apa enggak? Seneng loh Bapak Ibu. Seneng. Seneng Bapak Ibu. Kenapa? Apalagi kalau ngomong due to technical issue, ya, maka ditunda, seneng. Saya awalnya ngomong, ini alasan saja, gitu ya. Tapi saya pernah suatu saat saya harus terbang dari Surabaya ke Bali, Bapak Ibu. Terbangnya oke, tapi di tengah-tengah itu jadi kayak nggak ada tenaga gitu, Bapak Ibu.
Terus kemudian kurang lebih terbang 15 menit ngomong, kita harus kembali ke Surabaya. Dalam kondisi kayak gitu kira-kira gimana? Naik pesawat terus ngomong, karena technical issue kita harus kembali ke Surabaya. Semua penumpang yang bercanda menjadi diam, serius semua. Enggak ada yang itu. Doa Bapak Ibu. Ya akhirnya ya selamat kan. Terus kemudian kita mau ini, ya kalau kayak gitu ya jangan ngejar ketepatan waktu. Malah ngomong, telat enggak apa-apa, asalkan selamat. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa berpikir kayak gitu Bapak Ibu. Ya jadi hari-hari ini kalau saya telat, saya ngomong lebih baik diketahui waktu masih di darat, daripada masalahnya ketahuan saat di mana? Udara. Kalau kalian Bapak Ibu belum bisa memahami ini, coba minta pengalaman langsung Bapak Ibu. Mau pengalaman langsung? Jadi rasanya pas di pesawat terus kemudian kita nggak bisa berbuat apa-apa, yang bisa cuma satu, berdoa saja. Oleh karena itu kalau masih ada problem dan tidak selesai-selesai, mungkin tunggu saja. Tuhan sedang buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jangan mau tergesa-gesa. Yang penting apa? Tetap apa? Sukacita, senyum. Banyak senyum. Kayak Ciswan ini banyak senyum. Nggak perlu operasi facelift, nggak perlu. Pagi tadi saya lihat Ciswan di Facebook itu, katanya mau operasi plastik gitu ya. Tapi pikir sudah, nggak usah lah sih. Pas lah, dimulai aja dengan lebih banyak sukacita aja, nanti kan wajah itu. Vitamin penting, tetapi tetap harus penuh dengan sukacita. Amin. Yang ketiga ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau menurut firman Tuhan, jangan berhenti sampai sukacita, happiness. Harus diubah menjadi joy. Apa bedanya? Kalau happiness itu tergantung kondisi. Kalau joy tergantung Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Sedangkan kalau happiness itu tergantung dari keadaan. Jadi kalau pas kondisi baik kita banyak tertawa. Kondisi buruk kita banyak murung gitu ya. Bersungut-sungut. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh kita harus ubah jadi joy. Jadi bukan perkara duit, bukan perkara kondisi, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini tadi ada tulisannya semua di sini. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau ditanya, kenapa bersuka cita? Jawabannya apa? Karena Tuhan. Kenapa kita harus tetap bersuka cita? Karena segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan. Kenapa kita nggak perlu murung? Karena semua yang terjadi dalam hidup saya, itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Tuhan masih tahu waktu yang tepat. Jadi semuanya Tuhan. Oleh karena itu kita tersenyum aja Bapak Ibu dengan itu. Ada satu orang Bapak Ibu, saya lihat di YouTube, itu anaknya sakit, perlu uang 4 miliar Bapak Ibu. Kira-kira 4 miliar itu perlu waktu berapa lama ya? Kalau mulai dari nggak punya duit. Lama ya. Tapi bersama dengan Tuhan dia ngomong 3 minggu bisa terkumpul itu. Indonesia, donation. Berarti yang menurut kita sulit, betul. Bahkan tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Menurut pikiran kita gak mungkin, jadi pantas disedihi. Pantas kita membuat hidup kita sedih karena sulit. Tapi bagi Tuhan ternyata tidak ada yang sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu dan hidupmu hanya bersedih. Tetaplah tersenyum. Meskipun kondisinya kelihatannya nggak mungkin, malah dalam kondisi yang kelihatannya tidak bisa bersukacita, itu saat yang tepat untuk
bersukacita. Kalau tidak ada yang bisa dijadikan alasan bersukacita, satu pasti bisa. Yaitu kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, saya akhiri aja ya. Gak usah lama-lama kan. Yang penting ya, baca sama-sama Bapak Ibu. Ini tak agak miringkan dikit ini ya. Ini ada ya. Saya baca, do you admire God or your problem? Saya mau tanya, Bapak Ibu lebih menganggap tinggi apa? Problemmu atau Tuhan? Yang benar. Kalau kita, if you admire God, you will find joy. Conversely, focusing on with your problem will lead to sadness. Sekarang begitu kamu nangis Bapak Ibu, berarti satu itu. Kenapa? Karena kamu lagi berpikir engkau pantas bersedih. Aduh kasihan ya aku ya, oleh karena itu tak nangis dulu. Padahal kalau engkau menganggap bahwa engkau punya Tuhan yang besar, punya rencana yang besar, engkau akan tetap bersukacita dan berkata apa? Ini hanya bagian dari rencana Tuhan. Sekarang saya tanya lagi, yang kau kagumi apa? Tuhan atau masalahmu? Kalau engkau ngagumi Tuhan, gak akan kau bersedih. Tapi kalau engkau ngagumi masalahmu, engkau akan khawatir, engkau akan depresi, engkau akan kena anxiety disorder, engkau akan kena penyakit mental. Kenapa? Engkau lihat besar dan tidak selesai-selesai. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menganggap Tuhanmu luar biasa, engkau akan hidup dalam penuh sukacita. Jangan sia-siakan hidupmu dengan bersedih. Bersedih itu membuat waktumu di dunia ini berkurang Bapak Ibu. Saya baca satu artikel katanya begitu kita bersedih gitu ya, sakit hati itu, ternyata beberapa organ ini yang harusnya penting banget itu kemampuannya menurun. Menurun. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Pokoknya begitu lagi pengen bersedih, ingat Tuhan. Gak bisa setel lagu Bapak Ibu tentang kasih setia Tuhan. Kemudian apa dilakukan? Ikut nyanyi, ikut menyembah. Dan kau akan lihat hal yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau berkata semuanya kelihatan gelap. Gak apa-apa. Itu kan menurutmu gelap. Bagi Tuhan ngomong, halah cuma sedikit itu. Setelah ini kan kamu sudah selesai. Tapi bagi kita ini sudah akhir segalanya. Bagi Tuhan itu hanya bagian dari rencananya yang luar biasa. Engkau berkata ini kok gak selesai-selesai. Kita baru berapa tahun sih Bapak Ibu? Yeremia perlu waktu berapa tahun? Sampai melihat satu orang bertobat? 40 tahun. 40 tahun sudah jadi Kristen, sudah 40 tahun lebih apa belum? Itu 40 tahun baru lihat ada orang yang bertobat. Artinya apa? Segala sesuatu itu perlu waktu. Dan waktu yang tepat itu adalah waktu bersama dengan Tuhan. Bukan waktunya kita. Oleh karena itu pagi ini saya ajak Bapak Ibu untuk mengagumi bukan problemmu. Coba katakan bersama saya tidak kagum padamu problem. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Saya tidak kagum padamu problem. Bahasa Jawanya, aku ora kagum karo kowe problem. Itu bahasa Jawa itu. Yang tahu bahasa Jawa aja itu ya. Artinya apa? Sudah gak usah dikagumi dan kita gak usah nyembah. Waduh problemku besar. Hari ini kita katakan aku punya Tuhan yang besar aja.